kasih buat beliau pemain musik yang luar biasa yang begitu semangat melayani kita pada malam hari ini. Wah. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Tira yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bukan orang yang luar biasa teman-teman, saya orang yang mau belajar. Pada kesempatan ini mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya, siapa ya abang ini yang tiba-tiba diangkat pada malam hari ini. Dan puji Tuhan saya ditemani dengan rekan saya Agus dari Sukabumi, dia sedang kuliah di Nusa Tenggara. Mungkin kalau teman-teman nanti main ke Sukabumi bisa berhubungan dengan Agus ini. Agus ini adalah salah seorang Iniesta yang kuliah di Nusa Tenggara dan dia sudah semester 5. Mungkin ada teman-teman yang ingin mau kenalan, boleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meli Samalase, saya alumni STTP SMA dan saya pelajar STTP SMA dan saya sedang menjalankan pelayanan selama kurang lebih 6 bulan dan saya sudah mengalami itu. Dan saya sekarang sedang mengajar di salah satu sekolah Kristen di Sukabumi dan saya sedang dipercayakan untuk mengurus dan membantu tentang kebutuhan di sekolah itu. Kalau teman-teman bisa mau berkunjung di Sukabumi, ada wisata yang paling terkenal teman-teman, namanya Situ Gunung. Siapa yang sudah pernah mendengar Situ Gunung di sini? Itu adalah ada jembatan panjang sekali teman-teman. Dan itu saya tahu dan saya cari-cari di Google hanya ada di Sukabumi. Panjangnya sekitar 1000 dan itu panjang sekali teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau berkunjung, saya bisa menemani teman-teman. Tapi jangan sekarang nanti ya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang telah saya persiapkan dengan tema mahkota untuk murid Kristus. Jangan salah teman-teman. Ada 12 murid Yesus, tetapi ada satu yang gagal untuk mau mengikuti Yesus. Pertanyaan buat kita, siapakah dia? Teman-teman, tanya dalam diri, jangan sampai kita melayani Tuhan juga kita ikut seperti Yudas. Kita hanya begitu Tuhan ketika Tuhan kasih sesuatu sama kita. Tetapi pada malam hari, mahkota yang kita terima itu seperti apa teman-teman? Jangan sampai ketika kita mau melayani Tuhan, hanya ketika Tuhan mau memberkati kita. Ketika Tuhan telah mau memberkati kita, maka kita akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan kita. Mungkin salah satu teman-teman membaca, minta tolong di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15 teman-teman. Yang paling besar suaranya saya minta Yosmin. Yosmin ini cukup besar suaranya. Minta tolong Yus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar yang orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali telah pekerjaan masing-masing, orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan
akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, terima kasih Yunus. Di dalam perikop yang telah kita baca teman-teman, kita sebagai pelajar di tempat ini, ketika kita mengambil komitmen untuk mau melayani Tuhan, seharusnya kita berpikir, apa sih tujuan saya ke depan? Dasar apa yang saya harus bangun saat ini? Mungkin ada yang semester 2, 3, 4, 6, 8. Tapi saya mau katakan bahwa ketika dasar kita mau melayani Tuhan tidak benar, bisa juga kita seperti Yudas. Kita mau menjual Tuhan kita. Tidak sedikit anak-anak muda zaman sekarang teman-teman, mereka aktif di pelayanan. Mereka luar biasa. Bahkan dia tidur di gereja. Tetapi apakah memungkinkan dia bisa meninggalkan Tuhan? Sangat bisa teman-teman. Karena tidak menjamin ketika kita mau melayani Tuhan, kita tidak mau meninggalkan Tuhan. Ketika kita rindu mau melayani Tuhan, tidak ada kepastian bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang membuat kita sungguh-sungguh sama Tuhan karena dasar yang telah kita percayakan, yang kita bangun saat ini. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar apa sih dasar itu, mahkota apa sih yang telah kita terima sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan sampai kita sebagai murid yang mau menjual Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau bersaksi ya. Ada sebuah pemuda saya di Sukabumi dan sangat-sangat membuat saya sedih. Anak ini adalah seorang anak muda dan dia cukup aktif di dalam dunia pelayanan. Dia adalah salah seorang fotografer di salah satu gereja yang saya melayani di sana. Yang paling sedih buat saya teman-teman, ketika dia mau melayani Tuhan, dia nggak mau memikirkan itu. Ketika mau dia berpacaran, mau nikah, akhirnya dia mau meninggalkan Tuhan yang dia sembah, yang dia layani. Dan sampai saat ini aku merasa sedih. Jangan sampai juga kita di tempat ini, ketika kita diutus di mana-mana, kita menjalani pacaran di dunia sana yang masih belum mengenal kasih Tuhan. Akhirnya kita juga ikut-ikutan sama dia. Karena saya percaya ketika kita belajar teologi pun tidak menjamin dasar iman kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya sampai saat ini yang membuat kita fokus sama Tuhan karena pengenalan yang jelas, pengenalan kita sama Tuhan, motivasi kita mendapatkan apa sih yang kita dapatkan ketika kita mau melayani Tuhan. Pada malam hari ini saya mau mengajar kita bahwa masa depan berhubungan dengan masa sekarang teman-teman. Jangan pikir ketika kita mau melayani Tuhan saat ini tidak ada urusan dengan masa depan. Makanya dari dulu saya pernah menyampaikan kepada teman-teman bahwa langkahmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Di mana posisi hari ini akan menentukan posisimu masa depan. Makanya jangan main-main mau melayani Tuhan. Kasih waktu sebelumnya buat Tuhan. Dan ketika kita mati hari ini, kita tidak ada penyesalan karena kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan zaman sekarang, mereka hanya menjadi mimbar buat jemaat. Jangan sampai kita dicap seperti itu teman-teman. Kita melayani Tuhan, tetapi seharusnya kita harus menjadi contoh dan teladan buat jemaat. Sebentar lagi teman-teman bisa diutus di pelayanan. Ada yang pelayanan 6 bulan dan ada yang pelayanan 2 bulan. Saya mau berpesan buat kita semua. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, lihat diri dulu. Sudahkah kita menjadi contoh dan teladan? Apalagi kalau kita tinggal di pastore. Wah, kalau jemaahnya 300 orang,
yang melihat kita itu adalah 600 orang. Karena mata mereka itu adalah berita di dalam kehidupan kita. Makanya jangan main-main. Ketika kita mau melayani Tuhan saat ini, lakukan yang terbaik. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa aja. Toh juga Bapak Gembala nggak mengenal saya. Toh juga nggak ada yang ketahuan kok. Aku bisa merokok di sini. Aku bisa berpacaran di luar sana. Saya mau katakan buat teman-teman. Dulu waktu saya mulai pelayanan di Sukabumi, banyak banget kesempatan saya untuk mau berjalan sana sini. Karena kami tinggal di Pastori dan Bapak Gembala nggak tinggal sama kami. Tetapi ketika saya berpikir, aku mau melayani Tuhan dan saya nggak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Jangan sampai ketika ada kesempatan kita mau melakukan dosa. Sorry teman-teman, apa bedanya kita seperti Yudas yang mau menjual Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Jangan sampai kita seperti dia teman-teman. Kalau kita mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan, jaga hidupmu. Pada malam hari ini, saya membagikan ada 5 poin yang perlu kita perhatikan tentang mahkota sebagai murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mahkota abadi. Di sana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau membukanya, dipersilakan. Di sana dikatakan bahwa diberikan kepada mereka yang bisa melatih dan menguasai diri dalam segala hal. Di dalam ayat yang ke-25, yang bisa menerima mahkota abadi itu adalah yang bisa menjaga dirinya sampai ia bisa menyelesaikan pelayanan itu. Bahwa ketika ada orang yang mau pengen untuk menjatuhkan dia, untuk melakukan hal yang tidak baik, dia bisa menjaga dirinya. Aku nggak mau, maaf. Dan itu sangat-sangat besar kemungkinan dan besar kesempatan kita untuk mau ikut-ikutan sama mereka ketika kita tidak bisa, tidak ada pandangan yang benar tentang mau melayani Tuhan. Makanya saya boleh katakan pada malam hari ini adalah yang mau melayani Tuhan itu adalah yang siap untuk menjaga kehidupannya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada seorang teman dan dia sampai saat ini adalah sedang saya dampingi di dalam pelayanan korps ini. Dia ini adalah salah satu pecandu narkoba di Sukabumi, dan dia juga salah satu pecandu pornografi. Dan ketika saya mau melayani dia, dan sampai saat ini dia belum bisa melakukan apa yang sering dia lakukan yang sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebelum orang lain melihat apa membagikan kesaksian hidupnya, kita dilihat dulu apakah kita bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi itu atau tidak. Apakah kita sudah menguasai diri kita atau tidak. Kalau dia sudah melihat saya hidup foya-foya, saya pacaran, saya merokok, saya apapun, pasti dia nggak mau mendekati saya. Benar nggak teman-teman? Dia nggak mau ngapain aku dekati dia, sedangkan dia hidup dalam dosa. Gak mungkin dong ketika dia datang sama saya, sedangkan saya lagi bareng sama pacar saya. Benar nggak? Gak mungkin, sangat gak mungkin. Gak mungkin dong ketika dia datang sama saya lagi merokok. Makanya sangat penting ketika kita bisa menjaga kehidupan kita di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah
apa yang kita lakukan, orang lain bisa melihat kita. Apakah orang ini mampu nggak saya bisa berbagi pengalaman hidup saya. Makanya poin penting yang perlu kita perhatikan adalah menjaga kehidupan kita. Jaga hidupmu teman-teman. Jangan sepelekan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat jemaat. Karena tidak sedikit pelayan Tuhan, mereka bisa mempermalukan nama Tuhan di dalam dunia pelayanan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, sebagai murid-murid Tuhan, kita adalah generasi yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sangat sedih buat saya kalau kita bukan menyampaikan firman Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan buat jemaat yang lain. Kita tidak bisa menjaga kehidupan kita. Kita tidak punya karakter yang baik. Kita tidak punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Teman-teman, tolong saya mau berpesan buat kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, satu hal yang saya pesan adalah jaga hidupmu dengan baik. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita harus dikontrol dan ditujukan kepada tujuan Allah, bukan karena tujuan kita. Ketika kita datang di tempat ini, teman-teman, kita bukan diri kita yang kita layani, tetapi diri Tuhan. Makanya ketika kita berpikir bahwa ketika kita ada di tempat ini, itu kesempatan buat kita untuk mau melayani Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan yang memilih kita di tempat ini, mungkin besok juga bisa kita menyerah, aku nggak mau, besok aku keluar. Tapi kita percaya, kita bertahan sampai saat ini, kita mempunyai komitmen untuk mau belajar di tempat ini. Yuk, kita terus menjaga kehidupan itu. Kita terus mempertahankan komitmen kita itu, supaya kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tak kalah kita dalam dunia mau melayani Tuhan, banyak cobaan dan tantangan. Saya juga merasakan teman-teman, bukan hanya teman-teman. Dulu saya sekolah di tempat ini, saya merasakan apa yang teman-teman rasakan di tempat ini. Dan itu tidak mudah, saya percaya. Tapi satu kepastian yang saya sampaikan buat teman-teman bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati itu semua, teman-teman. Jangan pernah mengeluh. Ingat kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita menghadapi proses itu, melewati proses itu, ketika kita mau belajar di tempat ini? Itu adalah pertanyaan buat kita, teman-teman. Siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi saya memberi kekuatan buat kita bahwa kita bisa melewati itu semua ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat teman-teman, dulu kita mungkin angkatan pertama, mungkin semester 1 kita ada yang 18 dulu, kami 18 orang teman-teman. Waktu datang di STT SMA, tahu sekarang berapa lagi? Tinggal 8 orang lagi. Dan kita percaya itu semua karena mungkin mereka belum siap mau melayani Tuhan, belum bisa dikatakan menjadi murid Yesus yang setia. Tapi ketika saya bisa mau melayani Tuhan sampai saat ini, itu sebuah kesempatan buat saya, karena di luar sana masih banyak orang yang sedang menantikan saya, teman-teman. Dan saya percaya kita di tempat ini sangat-sangat
banyak orang di luar sana yang sedang menggantikan kita di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Jaga dirimu dengan baik supaya kita bisa dipercayakan oleh orang lain. Kedua adalah apa sih mahkota begitu oleh Tuhan Yesus itu? Kedua adalah mahkota kemenangan. Mungkin teman-teman bisa membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya terima kasih. Mungkin boleh baca mungkin. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kita adalah mahkota kemegahan Tuhan. Kita di tempat ini adalah mahkota kemegahan Tuhan. Pertanyaan tadi di dalam ayat yang ke-19 di sana dikatakan, siapakah mahkota kemegahan kami yang di hadapan Yesus Tuhan kita kalau bukan kamu? Apa maksudnya sih teman-teman? Siapa sih yang mau menyampaikan firman Tuhan kalau kita di tempat ini, kalau bukan kita di tempat ini? Siapa sih yang mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan kalau bukan kita di tempat ini? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya sekarang itu punya teman-teman rekan-rekan kerja sebanyak 15 orang, dan saya adalah salah satu orang Kristen. Dan kami udah bareng kerja itu selama satu bulan. Dan ketika saya ada di tengah-tengah mereka, sadar nggak sadar saya mau menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi saya, bagaimana Tuhan begitu baik sama saya sehingga saya bisa dibenarkan, bisa diselamatkan sampai saat ini. Ketika kita juga teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diutus di mana-mana, kita seharusnya menjaga diri kita. Kita seharusnya menjaga kehidupan kita bahwa kita ini loh yang menjadi kemegahan Tuhan di dalam kehidupan kita, putusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah belajar teologi, kita sudah mendalami teologi, kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar sama Tuhan. Sangat-sangat disayangkan teman-teman. Makanya ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus memiliki bahwa kita ini adalah mahkota kemuliaan Tuhan. Kita bukan orang sembarangan teman-teman yang mau diutus Tuhan, dipakai Tuhan, tapi kita adalah mahkota kemuliaan Tuhan yang Tuhan kasih karunia, yang Tuhan kasih Roh Kudus sebagai penolong buat kita ketika kita ada dalam masalah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diberikan kepada mereka yang mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan juga mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Jangan sampai kita mengikuti Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mau mengikuti Tuhan, akhirnya satu orang yang jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita di tempat ini juga, mungkin kurang lebih kita di tempat ini 40 orang yang mau melayani Tuhan, yang mau terjun sebentar lagi dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menjaga kehidupan kita itu? Bisa nggak kita menjaga komitmen kita itu bahwa kita adalah mahkota kemuliaan Tuhan loh? Jangan sembarangan hidup.
kita mau hidup bersama Tuhan, seharusnya juga etika, karakter, dan komitmen kita harus sejalan dengan maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mahkota sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah ketiga adalah mahkota kebenaran. Di dalam Timotius pasal 4 ayat 8, mungkin teman-teman bisa membacakan sendiri. Di sana dikatakan bahwa tersedia bagi mereka yang mengakhiri pertandingan dengan baik setia sampai akhir. Yang mau melayani Tuhan itu bukan hanya setengah-setengah, teman-teman, tetapi firman Tuhan mengatakan yang bisa mengakhiri sampai mati. Tidak sedikit anak Tuhan yang mau melayani Tuhan hanya setengah-setengah. Ketika mau mengalami berkat dia mau melayani Tuhan. Ketika ada berkat, ada uang, dia mau melayani Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada uang, nggak mau dia melayani Tuhan. Kalau kita bahasakan zaman sekarang, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Wow, sangat powerful buat anak zaman sekarang itu, teman-teman. Dan tidak sedikit anak zaman sekarang pacaran memakai kata-kata seperti itu. Anak muda saya yang saya layani sampai saat ini sekitar 40 orang, dan mereka hidup seperti itu. Pak, kita mau punya di mana malam ini? Maaf deh, aku nggak punya uang. Abang mah macam nggak ada modal. Tidak sedikit anak muda zaman sekarang mereka melakukan menjalin hubungan dengan komitmen seperti itu. Tapi kakak kita di tempat ini juga mau melayani Tuhan seperti ketika Tuhan mau memberkati kita, teman-teman. Saya mau katakan buat kita, apa bedanya kita dengan mereka saat ini? Kita mau melayani Tuhan ketika ada uang, ada berkat, ada berkat, ada berkat. Apa bedanya ketika kita mau menyayangi pasangan kita ketika dia hanya ada uang, ada mobil, ada motor, ada emas? Benar nggak, teman-teman? Apa bedanya ketika kita mau melayani Tuhan? Ketika aku nggak punya uang, aku nggak punya uang jajan, bahkan aku nggak punya uang asrama, uang kuliah, tapi kita mau bertahan untuk mau melayani Tuhan. Itu adalah anak muda yang sejati. Makanya teman-teman tolong pikirkan yang benar-benar. Ketika kita mau melayani Tuhan, seharusnya kita sudah ada di tempat ini. Yuk kita mau setia sampai kita mati, sampai Tuhan utus kita di dalam dunia pelayanan kita. Jangan sampai ketika kita mau melayani Tuhan seperti orang yang sedang membutuhkan di saat kita sedang membutuhkan sesuatu. Contohnya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya waktu pertama pelayanan, saya nggak pernah berpikir, Tuhan, aku mau seperti ini, aku mau melayani gereja nih. Aku nggak pernah berpikir hal itu. Tetapi seiringnya berjalannya sewaktu, aku mempunyai kerinduan supaya saya mau mencari pengalaman, bukan mencari uang. Itu perlu kita dikasih tahu ya, teman-teman. Ketika kita mau melayani gereja, jangan sampai ada pikiran kita bahwa kita mau mencari uang, bukan pelayanan. Tetapi semua apa yang kita butuhkan, semua itu adalah bonus buat Tuhan. Bonus dari Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Jangan sampai, sekali lagi saya mau tegaskan sama kita, jangan sampai kita melayani Tuhan hanya ketika kita berkati. Selanjutnya, teman-teman, mahkota kebenaran ini adalah mereka yang bersedia juga bagi mereka yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa maksudnya, teman-teman? Bahwa
mahkota kebenaran ini adalah mereka yang mau setia dan mau menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Kita adalah sebagai murid-murid Tuhan yang mau belajar, mau mengikut, mau melayani Tuhan. Tetapi tak kalah juga di luar sana, dan tidak tertutup kemungkinan buat kita di tempat ini. Mereka sudah tamat teologi, sudah belajar teologi, akhirnya mereka tidak melayani lagi teman-teman. Oh, apa bedanya kita dengan mereka di luar sana? Ketika mereka mau melayani Tuhan, hanya sebatas ketika mereka belajar teologi, akhirnya mereka nggak mau melayani Tuhan lagi. Sangat disayangkan teman-teman. Kalau kita ada di tempat ini, yuk kita bangun kehidupan kita. Jangan main-main ketika kita belajar, dosen sedang mengajar. Yuk kita memperbanyak ilmu, memperbanyak wawasan kita. Karena di luar sana kita akan menjadi seorang guru yang sedang memanfaatkan segala sesuatu buat dunia. Saya mau beri kesaksiannya teman-teman. Saya punya teman dari STT Saat, dan dia itu sudah wisuda sejak tahun 2019. Ketika dia belajar teologi, dia sungguh-sungguh aktif di dalam kelas, aktif di dalam presentasi dan segala macam, tanya jawab sama dosen. Ketika dia ada di dalam dunia pelayanan, sangat-sangat diharapkan dan sangat-sangat dibutuhkan dia di dalam dunia pelayanan. Kenapa? Karena dia mulai dari dia belajar, dia sungguh-sungguh untuk mau belajar teologi. Satu hal yang perlu kita pelajari di sini teman-teman, kalau kita mau belajar teologi sampai saat ini, kita yuk kesempatan besar buat kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk sungguh-sungguh menggali ilmu itu. Jangan sampai kita terjun di dunia di luar sana, kita tidak tahu apa-apa. Makanya sangat disayangkan ya teman-teman. Kalau kita ditanya contoh hal kecil, mungkin kalau teman-teman bisa jawab nanti saya kasih aja ya. Kalau teman-teman ada jemaat tanya, boleh nggak kalau seandainya aku percaya Yesus, tetapi aku gak mau datang ke gereja? Benar teman-teman? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Alasannya apa bisa? Oke, asalkan dia melakukan, nanti ya kasih hadiah. Ada lagi yang beda pandangan teman-teman? Ya, silakan gini ya. Oke, sangat membantu ya wawasan kita. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya. Kalau ditanya nih, contohnya saya tanya sama Yus, boleh nggak? Aku percaya, aku aktif pelayanan nih, tapi aku nggak mau datang lagi ke gereja. Lebih baik aku doa di rumahnya. Kalau seandainya ditanya sama jemaat, jawaban Yus gimana? Oke, boleh. Terima kasih Yus. Saya mau tegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menentukan kehidupan jemaat itu teman-teman. Tidak sedikit jemaat anak muda bertanya sama kami seperti itu. Bagaimana sih pandangan Kristen tentang beribadah ini? Bolehkah aku ibadah di rumah aja? Terus siapa yang memuji Tuhan di gereja kalau kamu gak datang? Kalau gak ada jemaatnya? Gak usah dong gereja didirikan kalau seperti yang teman-teman dirikan tadi. Kalau terjadi seperti itu, Kristen gimana pandangannya? Gak usah dong gereja didirikan, gak usah dong STT didirikan. Nah, oke.
Tapi kalau dia terus bertanya seperti itu, nggak usah dong ada gereja. Ngapain ada gereja? Seperti yang terjadi di Korea saat ini, sedang goyang iman anak muda. Nggak usah dong dirikan gereja. Ngapain sih dirikan gereja? Kalau ditanya seperti itu, dan dia mau jawab apa coba? Kalau seandainya ada tadi bilang kan boleh kan nggak usah beribadah. Tapi kalau ada jemaat yang kritis ini, nggak usah dong ada gereja. Ngapain ada gereja? Ngapain ada STT? Ngapain kamu belajar STT? Lagian tuh juga boleh juga ada jemaat yang nggak beribadah. Kalau seperti itu nih, karena pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman banyak yang udah tanya sama saya. Dan itu kadang-kadang mengacu iman saya juga, mungkin ya benar juga. Kalau kita nggak punya pandangan yang benar tentang Alkitab, masalah ketika kita ada di pelayanan terjadi di dalam kehidupan kita juga. Ada juga yang bertanya, nggak boleh dong kalau kita mau percaya sama Tuhan, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bagaimana kita memahami hal itu? Terus saya mengingatkan kita bahwa ketika ada jemaat bertanya seperti itu, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita selamat karena kasih karunia. Kita tidak hidup lagi oleh hukum Taurat. Seharusnya kita beribadah, kalau nggak ibadah itu hukum saya. Kalau nggak ibadah Tuhan mau memarahi saya, enggak. Saya mau jelaskan bahwa kita diselamatkan pun karena kasih karunia Tuhan, karena gospel, karena grace, tidak untuk sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit dimarahi sama Tuhan. Ketika saya menjelaskan hal itu, bahwa dia mengerti bahwa kita ada sampai saat ini pun itu semua karena grace, karena gospel, karena Injil itu yang menyelamatkan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari saat ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan memacu kehidupan kita, dan sadar nggak sadar itu akan membentuk mental jemaat. Ketika kita boleh mengatakan, boleh sih, boleh, kalau saya ibadah deh, kamu ibadah di rumah aja. Sadar nggak sadar kita sedang melakukan yang tidak benar, melakukan segala sesuatu itu karena apa yang kita pikirkan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, seharusnya kita akan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang keempat adalah mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, mungkin teman-teman bisa baca, saya sebutkan bahwa tersedia bagi mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bukan mahkota kehidupan ini bukan yang bagi mereka yang hanya melayani Tuhan setengah-setengah, yang hanya melayani Tuhan ketika keadaan baik-baik saja, ketika keadaan sedang enak-enak saja, teman-teman. Tetapi kehidupan, mahkota kehidupan adalah bagi mereka yang tahan uji dalam pencobaan. Bagi kita di tempat ini juga, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di asrama dengan berbagai aturan, dengan berbagai
yang tidak boleh HP dikumpul, makanan dibatasi dan segala macam. Tapi saya mau katakan buat kita bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, seharusnya kita ini adalah mahkota kehidupan Tuhan loh. Bagaimana cara kita melakukan mahkota kehidupan itu ketika kita teruji di dalam berbagai percobaan? Sadar nggak sadar, ketika kita sudah keluar di tempat ini, kita sudah selesai melewati pencobaan. Walaupun di dunia pelayanan juga kita merasakan pencobaan, tetapi bersyukur kita bisa melewati tinggal di dalam dunia bersama. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia pelayanan juga tidak ada yang tidak, teman-teman. Setahun saya menjalankan pelayanan di gereja dan itu banyak jatuh bangunnya kita. Mungkin gembala tidak sesuai apa yang kita harapkan, gembala tidak, kadang-kadang gembalanya lebih kepada kasih, lebih kepada teori kemampuan, dan itu akan memacu kehidupan kita untuk sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Tetapi ketika kita mau terus bertahan di dalam percobaan apapun keadaan kita, dan itu terjamin di dalam kehidupan kita, dan kita sedang bertahan mengakhiri dan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Saya sebutkan bahwa disediakan bagi mereka yang mengembalakan kawanan domba Allah. Apa artinya? Ketika ada orang yang sedang membutuhkan kita, seperti yang saya bagikan tadi, ketika dia sudah menyadari dosanya dan dia mau berbagi sama kita sudah mendapatkan mahkota yang terakhir dari kemuliaan Tuhan. Kita sedang menjalankan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadar dan sadar, kita sedang membantu orang itu untuk kita menunjukkan, memberitahu, mengingatkan orang itu untuk tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi kalau kita hidup kita tidak mau benar sama Tuhan, saya percaya juga Tuhan tidak mempercayakan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, seharusnya kita melayani Tuhan itu dengan kerelaan kita, bukan mencari keuntungan dan menjadi contoh buat jemaat yang lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kembali dalam realita kehidupan kita. Ada 5 mahkota yang perlu kita ingat pada malam hari ini adalah, yang pertama adalah mahkota abadi, kedua adalah mahkota kemegahan, ketiga adalah mahkota kebenaran, keempat adalah mahkota kehidupan, dan terakhir adalah mahkota kemuliaan. Yuk tanya dalam diri kita, ketika kita mau melayani Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita tidak ada hati seperti Yudas yang menjual Yesus di dalam kehidupannya? Apakah tidak ada ketika kita mau melayani Tuhan, hanya ketika kita baik-baik saja? Yuk tanya dalam diri kita. Saya tidak mau pengakuan teman-teman, karena pengakuan saat ini bisa berubah. Tetapi komitmen saat ini akan menentukan apakah kita mau setia atau tidak. Seberapa teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini, satu hal yang perlu saya ingatkan buat kita, bahwa dasar yang kita bangun saat ini untuk melayani Tuhan akan membuahkan hasil ketika kita sudah terjun di dunia pelayanan kita. Yuk teman-teman pilih mana yang terbaik. Apakah kita mau melayani Tuhan setengah-setengah? Sok silakan. Sekali lagi saya mau ingatkan buat kita bahwa
Langkahmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Dan langkahmu hari ini akan menentukan hasil masa depanmu. Yuk, apakah kita mau bermain sama Tuhan? Itu adalah pilihan kita sama Tuhan. Saya undang pemain musik Harmonian Singa untuk maju ke depan. Kita menyanyi, saya dulu kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita nggak punya uang, kadang-kadang kita menyerang, nggak mau dia mulai dari Tuhan. Aku nggak butuh Tuhan dalam hidup saya. Bahkan aku nggak mau sedikit pun memberi diri untuk melayani Tuhan. Tapi lagu ini mengingatkan saya dan kita pada malam hari ini bahwa belum pun Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan. Apalagi kita adalah makhluk tercipta yang luar biasa. Kenapa sih masih ada kekuatan buat kita? Biarlah lagu ini mengingatkan buat kita untuk menentukan iman kita, pelayanan kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Lagu ini akan mengingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang paling baik dalam Tuhan. Masihkah kuat untuk menjalankan pelayanan Tuhan?
Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, Kau begitu luar biasa menciptakan kami Tuhan. Dengan begitu indah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi tak kala kami Tuhan merasa khawatir dengan kehidupan kami saat ini Tuhan. Tak kala kami menyerah ketika keadaan kami tidak baik-baik saja Tuhan. Biarlah lagu ini mengingatkan buat setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, bahwa kami itu adalah ciptaan yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Burung-Mu Tuhan pelihara, apalagi kesayangan kami Tuhan. Engkau kesayangan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, biarlah lagu ini mengingatkan kami untuk kami semakin kuat menghadapi cobaan, menghadapi tantangan di kanan kiri kami Tuhan. Oh Kudus, tolong bantu anak-anak di tempat ini Tuhan, yang sedang membutuhkan kasih Tuhan, yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan penguatan, memberikan jamaah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk mereka semakin kuat mau melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk mau belajar di tempat ini Tuhan. Kelahiran mereka menjadi murid-murid yang setia Tuhan, untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan utus dimanapun Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus hamba-Mu berdoa Tuhan, pakai setiap para anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang memberikan kelegaan buat mereka Tuhan. Bahkan setiap mereka Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Hamba-Mu melepaskan semua apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka Tuhan pakai, Tuhan utus, Tuhan melengkapi dengan cara Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka memberi kehidupan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk sponsor di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap tangisan tetesan air mata mereka Tuhan. Tuhan putus malaikat-Mu Tuhan untuk menolong menopang setiap kehidupan mereka, bahkan untuk bergandengan tangan, untuk mengangkat mereka menjadi seorang yang Tuhan pakai ke depan, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan putus. Kau berserahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu terjadi, biarlah waktu Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau memberkati para pengurus di tempat ini juga Tuhan. Kau pakai Ibu Tira sebagai pemimpin di tempat ini Tuhan, yang memberi diri untuk melayani anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulannya Tuhan. Biarlah Tuhan utus malaikat-Mu untuk menolong, untuk menjawab setiap pergumulan hamba-Mu ini. Mau serahkan setiap apapun rencana hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah waktu Tuhan terjadi atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu sendiri yang terus Tuhan pakai lebih lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ibu silakan dulu.